Destination is on the right. Di Amerika, awal bulan Oktober sudah masuk ke musim gugur atau fall season. Di Amerika, akhir bulan Agustus akan ada tradisi yang namanya Apple Orchard yang berlangsung sampai akhir bulan Oktober. Apple Orchard adalah tradisi memetik buah apel langsung dari pohonnya di perkebunan apel. Perkebunan apel ini bisa menanam ratusan bahkan ribuan varietas apel. Di awal bulan Oktober kemarin, aku dan suamiku mengunjungi Apple Orchard di perkebunan ini. Perkebunan ini letaknya kurang lebih 40 menit perjalanan dari rumah kami di North Carolina. Nah, setelah parkir mobil, kita harus antri di sini untuk bisa naik wagon yang akan membawa kita ke pusat perkebunan. Lucu banget ya, anjing-anjing pada boleh ikut. Pengunjung perkebunannya itu banyak banget, jadi kita harus antri untuk bisa naik ke wagon ini. Lalu wagon ini akan membawa kita ke pusat perkebunan. Dari situ kita bisa memulai aktivitas, entah mau langsung metik apel atau di sana juga ada toko souvenir. Ngopi-ngopi dulu di kafe karena di situ juga ada kafenya. Dan bisa juga pesan barbeque di food truck yang juga disediakan di area. Suasananya tuh meriah banget, keluarga memanfaatkan kesempatan ini untuk mengajak anak-anak kecil bermain-main dan juga bisa piknik di sini. Lihat, rame dan meriah banget. Pokoknya pengunjung Apple Orchard itu dari segala kalangan dan segala usia, dari pasangan, keluarga, anak-anak kecil, orang-orang tua, sampai yang masih remaja. Pokoknya momen Apple Orchard ini adalah tradisi yang dinikmatin banget oleh orang-orang Amerika. Oh iya, kalau untuk masuk dan mengunjungi perkebunan apel ini aja sih nggak bayar ya. Bayarnya adalah ketika nanti ikut memetik apel di pohon apel, atau jajan di barbeque truck food, atau beli souvenir, nah baru deh bayar. Nah, karena aku dan suamiku udah lapar, jadi pertama-tama kita ke warung barbeque alias food trucknya dulu untuk beli makanan. Antriannya itu panjang banget, tapi jangan khawatir, kalau di Amerika orang-orang antri itu selalu tertib, jadi nggak perlu takut rebutan, pokoknya sabar aja deh. Tuh lihat, guguk aja sabar dan tertib antri loh. Nah, akhirnya datang deh makanan kita. Tara, ini makan siangku, pork barbecue, baunya enak banget. By the way, aku appreciate banget dengan servis dari perkebunan apel ini. Semua kegiatan operasionalnya itu berlangsung dengan sangat smooth dan lancar. Dari awal kita tadi dari parkiran naik ke wagon, antrinya juga lancar dan proses naik wagonnya juga cepat. Tadi di food truck pun walaupun antriannya sangat panjang, tapi pelayanannya cepat dan semua orang tuh cepat dapat makanan gitu loh. Nah, selesai makan baru kita mau memetik buah apel. Sebelumnya kita beli dulu tiket masuk untuk 2 orang, lalu nanti dikasih 1 basket seperti ini untuk tempat naruh apel yang kita ambil dari pohonnya. Lalu kita antri lagi nunggu wagon yang akan membawa kita ke pohon-pohon apel itu. Sekali lagi, ini juga smooth banget prosesnya, nggak pakai nunggu lama, kita udah langsung dapat wagon dan bisa menuju ke perkebunan apel. Perkebunan apel ini terletak di pegunungan yang sangat indah. Kota tempat tinggalku dan sekitarnya memang berada di area pegunungan Blue Ridge Parkway yang merupakan rangkaian pegunungan Appalachian Mountain. 2 minggu sebelumnya kami ditimpa musibah badai Helene yang memporak-porandakan seluruh kotaku, bahkan negara bagian North Carolina dan 6 negara bagian lainnya.
Oke, ini Pak Guide sedang memberikan pengarahan apa aja apel yang ada di sini, varietasnya apa aja yang bisa kita pilih, dan di mana aja letaknya. Sayang, show me. So what we're gonna get? Wine crisp, and then red cameo, and then red delicious. And then also they have these ones too. So probably the Rome Enterprise. Oh, okay. Let's go. Okay. Jadi kalau mau ngambil apel di perkebunan ini, aturannya adalah kita hanya boleh mengambil apel sesuai dengan yang bisa dimasukkan ke dalam keranjang yang tadi kita dapatkan dari tempat pembelian tiket. Jadi nggak boleh serakah dan berlebihan ya. Delicious will chime. Okay. So we got the golden delicious first and then something else. Jadi kami tinggal jalan untuk explore perkebunan ini dan cari varietas yang kita inginkan itu adanya di sebelah mana. Setelah itu ya tinggal kita cari yang buahnya kayak paling matang, paling besar, paling oke. Tinggal dipetik aja deh. Hey. Oh iya, aku nggak tahu ya apakah berita ini sampai di Indonesia, tapi kami di North Carolina dan 6 negara bagian lainnya itu barusan dilanda badai yang sangat dahsyat namanya Hurricane Helene. Hurricane Helene terjadi sekitar 2 minggu yang lalu di akhir bulan September. Pada waktu itu, hari Kamis, aku masih kerja sampai malam. Kemudian ada peringatan bahwa malam harinya, dini harinya akan ada badai yang sangat hebat, jadi orang-orang diminta untuk bersiap-siap. Selama seminggu sebelumnya, kotaku sudah sering hujan. Jadi kebayangkan sebelum si Helene ini datang, itu peringatan hujannya sudah ada, sudah turun sejak seminggu sebelumnya. Pada Kamis malam, ketika aku dan suamiku pergi tidur, cuaca sudah tambah berangin dan hujan semakin deras turun. Malam itu sepanjang malam sampai keesokan harinya suamiku tidur nyenyak, tapi aku nggak terlalu tidur nyenyak. Karena aku takut banget dengan suara angin yang menderu-deru sangat dahsyat seperti di atas kepalaku. Aku ingat banget saat itu jam 3 dini hari Jumat aku terbangun karena suara angin yang sangat dahsyat. Dan sampai beberapa jam setelahnya aku nggak bisa balik tidur lagi karena aku masih takut. Lalu sekitar jam 6 pagi listrik mati. Setelah itu aku jatuh tertidur lagi. Sekitar jam 9 pagi aku dan suamiku bangun, kami melihat keluar rumah dan ternyata hujan dan badainya sudah berhenti. Lalu kami memutuskan untuk mengecek keadaan di sekitar perumahan kami, karena hari itu memang kami sudah dibilang untuk tidak bekerja. Meskipun di sekitar rumah kami nggak ada kerusakan yang berarti, tapi listrik tetap mati. Lalu nggak lama kemudian disusul air yang juga mati. Ternyata air dan listrik yang mati ini berlanjut bahkan sampai 2 minggu. Kami hidup tanpa air, tanpa listrik, tanpa wifi, BBM terbatas, pom-pom bensin yang hampir semuanya tutup, supermarket yang juga hampir semuanya tutup, restoran yang semuanya tutup, pokoknya seperti terisolasi banget. Jadi hari Jumat pagi itu selepas badai Helene, aku dan suamiku menyetir di sekitar perumahan kami, dan kami shock banget dong. Jalanan banyak tertutup pohon-pohon yang tumbang, jadi kami bahkan harus berjalan untuk bisa lebih dekat ke lokasi yang ingin kami lihat. Rumah kami ada di puncak bukit. Dengan berjalan kaki 3 menit aja ke arah kaki bukit, kita akan sampai di suatu kawasan wisata yang sangat terkenal di kotaku namanya Biltmore Village. Jadi letaknya dekat banget ya dengan rumah kami. Ketika kami sampai di sana, sangat terkejut banget dong karena seluruh Biltmore Village itu terendam oleh air bahkan sampai ke atap. Dan ini wilayahnya luas banget loh ya, jadi semuanya terendam oleh air. Lalu aku dan suami memutuskan untuk menyetir lebih jauh untuk melihat keadaan kota. Ternyata jalan-jalan itu benar-benar banyak yang dipenuhi oleh air,
pohon-pohon yang tumbang, bahkan ada banyak ruas jalan yang tergerus oleh air dan udah hilang loh. Saat ini bahkan ada beberapa jalan dan wilayah yang sudah dihapus dari Google Map karena memang sudah hanyut terbawa banjir atau rusak sangat parah. Nah, ketika kami nyetir keliling kota itu, kami semakin shock dan sangat kaget karena kota kami sangat porak-poranda oleh banjir dan badai. Padahal badai Helene ini hanya berlangsung kurang lebih 9 jam aja, tapi kerusakan yang ditimbulkan itu sangat masif dan parah banget. Pada saat kami pergi ke perkebunan apel ini, jaraknya udah sekitar 2 minggu dari badai Helene. Jalanan sudah cukup bersih, bisa dilalui lagi, sudah ada listrik dan air meskipun masih keruh. Pom-pom bensin udah banyak yang buka sehingga kami nggak kesulitan cari BBM lagi. Supermarket juga udah ada yang buka dan beberapa bisnis juga udah buka seperti perkebunan apel ini. Jadi bisa kami kunjungi untuk piknik tipis-tipis, healing tipis-tipis gitu deh. Selama badai Helene kami tidak bisa bekerja tentu saja karena hampir semua tempat tutup, tidak punya listrik dan tidak punya akses air juga. Jadi banyak banget orang yang kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian selama lebih dari 2 minggu termasuk aku dan suamiku. Tapi yang paling sedih adalah aku kehilangan salah satu teman kerjaku yang meninggal dunia akibat terseret banjir. Kalian bisa baca utasnya di thread aku atau di Facebook aku. Beliau meninggal dunia saat mencoba menyelamatkan diri dari banjir dengan cara naik ke atap rumah bersama dengan suami dan cucu laki-lakinya yang berusia 7 tahun. Naas sekali karena atap rumah yang mereka naiki mendadak ambrol oleh serbuan air banjir dan mereka pun hanyut. Saat itu ada juga anak perempuan temanku ini, ibunya si cucu 7 tahun itu yang juga ikut naik ke atap, ikut ambrol dan hanyut, tapi dia beruntung karena tersangkut di truk yang juga terhanyut di air banjir itu dan akhirnya bisa diselamatkan oleh tim penyelamat. Tapi nggak kebayang ya rasanya melihat kedua orang tua dan anak laki-lakinya hanyut dan tewas dalam banjir itu di depan matanya sendiri. Pasti sedih dan traumatik banget. Jadi untuk teman-teman yang menonton video ini, mohon doanya untuk ketenangan jiwa Ibu Nora, Pak Michael, dan cucu laki-lakinya yang berusia 7 tahun. Semoga damai dan tenang diterima di sisi Tuhan di surga. Dan juga doakan kami ya supaya kota kami segera pulih lagi dan kami bisa merasakan hidup normal seperti biasanya. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.